Salam Sang Raja. Bab 18. Item ajaib lagi. Fei mencoba menyatukan dirinya dan meremas pertanyaan ketiga dari mulutnya. Aku ingin tahu apakah aku bisa membawa barang-barang di dunia ini ke duniaku. Kamu tahu maksud aku, bukan? Pendeta yang terhormat Akara. Fei sudah siap. Jika Akara mengatakan sesuatu seperti, keputusan Tuhan atau aku tidak tahu. Fei benar-benar akan memukul Akara. Konsekuensi. Persetan itu. Pikir Fei. Dia tidak peduli apa konsekuensinya untuk bertarung dengan pemimpin Rock Enchantment. Untungnya, jawaban Akara bukan seperti itu. Petualang muda, kamu telah menghafal aturan ini. Di dunia ini, semuanya memiliki harga. Hehehe. Jika kamu memiliki dan mau memperdagangkan barang yang bahkan membuat iri para dewa, kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Jadi maksudmu, jika aku bisa membayarnya, aku bisa membawanya ke duniaku, kan? Anak muda, ini pertanyaan keempatmu. Kamu wanita sialan, kamu sangat rakus. Fei mengutuk dalam benaknya. Meskipun dia kesal, dia tampak menghormati Akara. Dia menggelengkan kepalanya, tidak, tentu saja tidak. Fei jujur takut dengan keserakahan Akara. Dia dengan cepat mengajukan pertanyaan keempatnya. Mengapa aku terpaksa meninggalkan dunia ini setelah beberapa jam? Suara apa itu di dalam kepalaku? Itu adalah arahan dewa. Anakku, ketika kekuatan mentalmu cukup kuat, kamu akan bisa tinggal di dunia ini selamanya. Tapi sekarang, jelas bukan itu masalahnya. Dengan kekuatan mentalmu saat ini, kamu hanya bisa tinggal di dunia ini selama 4 jam. Kekuatan mental. Jadi itu kuncinya. Fei sekarang mengerti. Setelah Fei mendapatkan jawabannya, dia berbalik dan berjalan cepat. Dia takut dia akan melakukan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan pada Akara. Siapa bilang NPC itu bodoh dan bahwa satu-satunya tujuan mereka adalah mempercepat alur permainan? Fei terlalu mempercayai konsep ini dan menderita kerugian besar saat bernegosiasi dengan Akara. Petualang muda, kamu masih punya satu kesempatan terakhir untuk mengajukan pertanyaan. Aku akan menyimpan pertanyaan terakhirku untuk saat ini. Aku akan datang dan bertanya kepada kamu ketika aku mendapatkan pertanyaan yang bernilai 2000 emas. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati ketika berhadapan dengan NPC di dunia ini. Atau mereka akan menyedotku kering seperti vampir. Sial, mereka lebih menakutkan daripada monster di tanah perburuan. Setelah berbicara dengan Akara, Fei memutuskan untuk meningkatkan karakternya. Kastil Chambord berada dalam bahaya serius, jadi dia harus segera meningkatkan kekuatannya. Bahkan jika dia tidak bisa mempertahankan kastil, dia masih bisa melindungi orang-orang yang dekat dengannya. Cara tercepat untuk naik level bukanlah membunuh monster tanpa henti untuk mendapatkan pengalaman, tetapi untuk menyelesaikan berbagai pencarian. Pengalaman yang bisa dia dapatkan dari itu jauh lebih efisien. Jadi sebelum Fei meninggalkan Rock Enchantment, dia pergi ke Kasia, pemimpin militer di perkemahan. Dari dia, Fei menerima pencarian keduanya pemakaman alasan suster. Fei harus membunuh Blood Raven yang tinggal di sana. Sebagai pemimpin militer di perkemahan, Kasia memiliki banyak bajingan perempuan terlatih di bawah komandonya. Dalam permainan asli, ketika pemain menyelesaikan pencarian, mereka akan mendapatkan kepercayaan dari pemimpin militer ini dan dia akan memberi mereka tentara bayaran jahat untuk bertarung bersama para pemain. Hehehe, aku bertanya-tanya apakah bajingan perempuan ini sama cantiknya dengan yang ada di game asli. Eki Fei anjlok ketika dia memikirkan anak perempuan. Dia mencoba mengintip ke dalam tenda di belakang Kasia tempat para penyamun perempuan tinggal. Cekikikan ringan datang dari tenda dan melambungkan rasa ingin tahu Fei. Namun, tirai sialan di tenda menghalangi pandangan Fei dan dia tidak melihat apa-apa. Fei harus meninggalkannya dan meninggalkan Rock Enchantment. Blood Raven adalah pengkhianat dari Rock Enchantment dan bajingan yang rusak. Dia tinggal di Burial Ground di Cold Plain. Dia bukan hanya bos yang kuat, tetapi ada juga banyak monster yang menjaganya.
Saat Fei meninggalkan perkemahan dan melakukan perjalanan melalui Bloodmoor, dia membunuh banyak monster. Setelah sekitar 2 jam perjalanan, dia akhirnya memasuki dataran dingin di bawah hujan lebat. Pada saat itu, Fei telah menaikkan level karakter barbarnya ke level 7. Seperti banyak RPG permainan peran, kamu membutuhkan lebih banyak pengalaman dan waktu untuk naik level saat level kamu semakin tinggi. Butuh Fei kurang dari 3 jam untuk naik dari level 0 ke level 5, tetapi butuh lebih dari 2 jam baginya untuk naik ke level 7 dari level 5. Sama seperti namanya, Cold Plain jauh lebih dingin daripada Bloodmoor. Itu seperti pergi dari Brasil langsung ke kutub utara. Para monster juga lebih kuat. Kecuali untuk Valen Shaman dan Vampire, yang merupakan monster biasa, ada jenis monster baru Corrupt Rock. Mereka pada dasarnya bajingan yang telah menyerap energi kematian dari neraka dan menjadi jahat. Mereka menggunakan tombak dan pedang untuk menyerang Fei ketika mereka melihatnya muncul di Cold Plain. Mereka bergegas menuju Fei dalam kelompok. Ketika seseorang meninggal, dia berteriak dan meminta lebih banyak Corrupt Rock untuk muncul. Tidak mungkin Fei bisa menghindari mereka. Jadi dia berhasil dan berjuang keluar dari sana. Setelah 1 jam, Fei akhirnya tiba di Burial Ground di mana Bloodraven tinggal. Ada 1 jam tersisa sampai dia akan mencapai batas waktu 4 jam per hari di dunia Diablo. Ada cukup waktu bagi Fei untuk menyelesaikan pencarian sebelum dia dikeluarkan dari dunia ini. Tapi sebelum itu, Fei memeriksa statusnya dan memutuskan untuk melakukan satu hal. Kembali ke perkemahan untuk memperbaiki senjata dan baju besinya, serta membeli beberapa ramuan. Pertempuran di Cold Plain telah membuat barang-barang Fei usang. Daya tahan dan efektivitas barang-barangnya menurun banyak. Jika dia ingin melawan bos Cold Plain Bloodraven seperti itu, dia lebih baik menusuk alat vital harimau dengan tongkat, itu akan menjadi cara yang lebih mudah untuk membunuhnya. Fei membuka item slot dan menggunakan Town Portal Scroll. Fei melangkah masuk saat portal oval biru cerah muncul. Setelah dengungan, Fei diteleportasi kembali ke Rock Enchantment. Dari ingatan Fei tentang game aslinya, ada seorang wanita bernama Charcy, seorang pandai besi NPC yang menjual dan memperbaiki senjata dan baju besi. Fei memeriksa peta kecilnya dan menemukan Charcy beberapa tenda jauhnya. Dia adalah seorang wanita muda yang berusia sekitar 18 tahun. Meskipun Charcy cantik, dia tidak memiliki penampilan perempuan yang rapuh. Mungkin karena dia pandai besi. Dia tampak gagah, tetapi tampaknya tidak bahagia. Sepertinya ada sesuatu yang mengganggunya. Dia tidak terkejut dengan kedatangan Fei. Setelah Fei berbicara dengannya, kapak dan zirahnya diperbaiki dengan biaya 20 koin emas. Fei juga menjual barang-barang yang tidak dibutuhkannya dari monster ke Charcy. Dia menemukan bahwa untuk barang yang sama, dia mendapat lebih banyak koin emas untuk mereka dari Charcy daripada dari Akara. Pendeta itu bukan partner dagang yang baik. Kebencian Fei terhadap Akara semakin besar. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah menjual barang-barangnya ke Akara lagi. Charcy sepertinya tidak ingin mengobrol. Jadi Fei mengucapkan terima kasih dengan sopan dan kembali ke Cold Plain untuk melawan bos Bloodraven. Tidak banyak waktu yang tersisa. Setelah 50 menit. Teriakan perempuan yang sedih mengganggu dataran yang sunyi. Fei terluka di sekujur tubuhnya. Setelah pertempuran yang menegangkan dengan Bloodraven, salah satu penjahat jahat terkuat, dia akhirnya mati di bawah kapak Fei. Fei tanpa malu-malu menyeret pertarungan, dia lari dari bos ketika kesehatannya rendah dan melawan bos setelah dia menggunakan ramuan kesehatan. Meskipun itu licik, tidak ada cara lain bagi Fei untuk memenangkan pertarungan itu. Bloodraven terlalu kuat. Setelah Bloodraven mati, banyak petir keluar dari tubuhnya. Dengan cepat menduduki seluruh tanah pemakaman seolah-olah itu adalah akhir dunia. Namun, Fei tidak terluka oleh petir sama sekali. Sepertinya tujuan kilat bukan untuk menyebabkan kerusakan. Setelah beberapa saat, kilat menghilang.
Adegan aneh muncul. Di atas mayat Bloodraven, seorang tokoh perempuan ilusi, seperti malaikat, naik ke langit. Dia tampak seperti bajingan wanita. Pasti itu jiwa yang malang dari bajingan ini sebelum dia jatuh, pikir Fei. Tindakanku pasti menyelamatkannya. Dia dengan cepat memeriksa mayat itu. Secara teoritis, setelah membunuh bos seperti Bloodraven, item sihir akan lebih dihargai. Seperti yang diharapkan Fei, cahaya biru berkedip di bawah mayat. Bersambung.